wabarakatuh. Yang jawab kok cuma segelintir ini, hanya 1, 2, 3. Yang jawab berapa orang? Coba saya ulangi. Saya doakan yang menjawab salam cita-citanya tercapai, TKA-nya mendapatkan nilai yang memuaskan. Maunya nilai berapa? Maunya 400. Ada nilai TKA 400, Pak. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biar lengkap kayak Bapak Kepala Madrasah tadi 3 kali ya. Lebih keras, lebih kompak salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Putra putri murid MTS Negeri 6 Kulon Progo yang saleh salihah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Bapak Muhammad Muslih Purwanto SAG MPD, yang kami hormati segenap Dewan Guru MTS Negeri 6 Kulon Progo, yang saya sayangi dan saya cintai dan saya banggakan anak-anakku, siswa dan siswi MTS Negeri 6 Kulon Progo. Alhamdulillah, pada siang ini kita dapat menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat. Semoga kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang barokah. Amin. Menjadi kegiatan yang memberikan manfaat. Amin. Allahumma anak-anakku, berbicara tentang Isra Mi'raj, tiada lain hakikatnya kita sedang memperingati
turunnya perintah sholat. Betul apa betul? Isra wal Mi'raj. Mungkin anak-anak ada yang tahu sebelumnya? Ada dua peristiwa ya, Isra dan Mi'raj. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu Isra? Ada door prize. Nah, langsung aja ini. Apa pengertiannya Isra? Ayo. Langsung ini door prize ini. Insya Allah per amplop ini 10 juta ya. Per amplop 10 juta, tapi nolnya gelondong-gelondong. Per amplop insya Allah ada nominal yang cukup untuk membeli apa ya? Membeli ayam crispy. Atau yang suka es doger ya, bisa. Lumayan. Coba, ayo berani. Ada yang tahu apa itu pengertian Isra? Nah, Isra dulu. Langsung. Ayo. Putra atau putri boleh? Silakan. Nah, ini koriknya. Apa? Qari'ahnya nih. Ya. Sebutkan nama, kelas, alamat, nomor telepon, nomor rumah, nomor sepeda motor, nomor. Wah, kebanyakan. Nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malihatul Zahra dari kelas 8A. 8A. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Lalu mendapat perintah sholat dan zakat. Betul? Coba diulangi, boleh diulangi? Coba. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, itu aja bisa cukup. Betul. Dapat hadiah 10 juta. Nolnya gelondong-gelondong ya. Ya. Mantap. Terima kasih Ananda Zahra. Masih banyak lagi nih hadiahnya. 10 juta, 20 juta, 30 juta. Ayo. Satu lagi ya pertanyaan ya. Kemudian saya lanjutkan. Tadi pengertiannya Isra. Apa tadi katanya Zahra? Perjalanan. Siapa yang melakukan perjalanan itu? Rasulullah. Dari mana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Hebat apa tidak hebat itu? Karena izin Allah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Zahra dari dapat hadiah. Pertanyaan berikutnya. Setelah Isra, Rasulullah itu melakukan Mi'raj, dimi'rajkan, ya, dimi'rajkan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Atau jelaskanlah pengertian Mi'raj. Ayo. Tadi putri, mungkin putranya.
sekarang. Mi'raj 10 juta, ayo. Lumayan. Bisa untuk beli apapun. Mi'raj. Ayo. Damar ini. Kelas 7 kelas berapa nih? Iya. Siapa? Ayo, lumayan ini 10 juta. Ayo. Jangan ragu, saya Pak gitu. Coba. Putra, yang Putra. Ayo siapa? Ayo. Langsung. Ayo. Oh ya, ayo silakan. Ayo cepat. Sat what. Ayo siapa yang mau? 10 juta. Nolnya gelundung. Kalau nggak mau saya berikan Putri ini ya. Ayo. Angkat tangan langsung. Nama kelas 9B. Namanya Muhammad Bagus Barul Ulum. tepuk tangan dulu. Berani maju itu sudah hebat daripada yang dorong-dorong. Berani maju itu hebat. Ya, bagus. Apa jawabannya? Mi'raj adalah Perjalanan Nabi Muhammad ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat. perjalanan Rasulullah Ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat. ke langit untuk menerima langit ke-7 untuk menerima perintah sholat. Betul. Selamat untuk Bagus. Ya, kita lanjutkan. Oh iya, sebelumnya kalian sudah kenal saya belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Sebenarnya saya ini guru baru tapi lama ya. Guru baru tapi lama. Kok bisa begitu Pak? Ya, sesuatu deh. Sesuatu. Pak Zuri itu mulai bertugas di MTS Negeri 6 Kulon Progo pada tahun 2020. Ya, 2020. Pada waktu itu masih masa Covid ya, masih Covid. Kalian mungkin masih SD, yang kelas 9 ini masih SD ya. Waktu itu mungkin Pak Zuri kelas 7 kalian sempat masuk, sempat mengajar. Ya, tahun 2020. Kemudian tahun 2023 Pak Zuri sekolah lagi ya, kuliah lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kembali ke MTS Negeri 6 Kulon Progo. Tepuk tangan untuk madrasah kita ya. Ya, untuk berikutnya kita menyimak penjelasan dari Pak Zuri dulu. Nanti untuk door prize-nya, hadiahnya kita lanjutkan. Nanti ada Ibu Widat juga yang akan menyampaikan ya. Oke.
Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah yang sangat istimewa, mukjizat. Salah satu mukjizat Rasulullah. Kenapa kok mukjizat Rasulullah? Karena sesuatu yang luar biasa yang Allah kehendaki, yang Allah berikan keistimewaan kepada Rasulullah. Coba kita simak ayat berikut ini. Nah, mungkin sudah biasa atau pernah membaca ayat berikut ini. Quran surah Al-Isra ayat 1. Bisa diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Bersama ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bersama ya. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Coba ya. Ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bersama innahu huwas sami'ul basir. Ya, Subhanallahul azim. Artinya Maha suci Allah. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad pada malam hari Laila ya. Lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Betul tadi ya, dari Masjidil Haram. Jawabannya Zara. Ilal masjidil, ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi, Allah berkahi sekelilingnya.
linuriyahu, nah, agar kami perlihatkan sebagian min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Kami di sana maksudnya Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Innahu huwas samiul basir. Ya, betul tadi jawaban dari Mbak Zahra bahwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam semalam, ya, laila, pada waktu malam. Siapa yang memperjalankan Rasulullah? Allah. Ya, kalau secara logika kita nggak mampu memahami itu, karena itu mukjizat, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah. Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya apa itu? Isra. Ya, ini ayatnya Isra. Berarti peristiwa Isra itu benar atau tidak benar? Yakin apa tidak yakin? Yakin ya, karena Allah sendiri yang telah menyampaikan dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi, maha suci Allah, asra, yang telah memperjalankan, ya, maha suci Allah. Berarti kalau pakai maha suci Allah, subhana, itu berarti suatu peristiwa yang menakjubkan, ya. Kemudian Mi'raj. Slide berikutnya. Nanti ada pertanyaan lagi, ya. Pertanyaannya terkait dengan apa yang Pak Zuri sampaikan. Mi'raj, tahu tadi Mi'raj tadi kata temannya si Bagus. Apa Mi'raj tadi? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Apakah benar ya Rasulullah itu diperjalankan ke langit, padahal Rasulullah tidak punya sayap, tidak punya pesawat roket Apollo atau pesawat jet? Zaman itu ada enggak? Nggak ada. Ada Apollo zaman itu? Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha, atau dengan kata lain, Isra itu perjalanan bumi, ya. Mi'raj itu perjalanan langit, Rasulullah ke langit. Mau tahu buktinya? Buktinya ada di surat An-Najm. Ah, ini surat An-Najm. Ayat 13. Surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Tahu An-Najm enggak? An-Najm artinya apa? An-Najm itu bintang-bintang, ya. Wan najmi idza hawa, ya. Itu ayat permulaannya. Nah, di ayat 13 An-Najm itu coba dibaca bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bersama dibaca. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra
'inda sidratil muntaha. Ya, 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Ya, 'indaha jannatul ma'wa. Ayo ikut semua. Nanti saya tunjuk yang bergurau, nanti saya tunjuk, saya kasih hadiah. Tapi harus bisa jawab. Il yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, il yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Ya, ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Artinya, ya, sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar melihatnya dalam rupa yang asli. Siapa yang dimaksud ini? Malaikat Jibril. Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Biasanya malaikat Jibril itu kalau menurunkan wahyu kepada Nabi itu menyamar kan? Kalau turun ke bumi menyamar menjadi laki-laki yang tampan, rupawan, muda, begitu. Tetapi pada ayat ini Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli pada waktu itu. Kapan itu? Yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di mana itu Sidratul Muntaha ini? Di mana Bu ya? Sidratul Muntaha itu ada di bumi apa di langit? Di langit. Rasulullah itu melihat Jibril dalam wujud yang asli di Sidratil Muntaha. Ini ayat surat An-Najm ayat 13. Berarti Rasulullah itu benar-benar berada di langit, diperjalankan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, melihat Jibril dalam wujud yang asli. Ini di ayat Al-Quran loh ya, bukan di ayat-ayat cinta, bukan. Ayat Al-Quran. Rasulullah benar-benar melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli di mana? Sidratul Muntaha. Nanti saya tanyakan, ada bocoran sudah? Nah, nanti yang mau hadiah acungkan tangan ya. Betapa baiknya Pak Zuri ini mau bagi-bagi uang. Tapi bukan uang saya ini. Uangnya infak ya, infaknya masjid. Ya. Satu amplop 10 juta, nolnya gelundung ya. Kemudian ayat berikutnya, di Sidratul Muntaha itu di dekatnya ada surga, Jannatul Ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal. Kemudian Nabi Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu ada sesuatu yang melingkupinya. Kemudian Nabi Muhammad penglihatannya tidak menyimpang, tidak melampaui apa yang dilihatnya. Artinya
Rasulullah itu terpana, ya. Ketika di Sidratul Muntaha itu Rasulullah terpana dengan keindahan di Sidratul Muntaha. Jadi ketika di langit itu Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di mana itu? Sidratul Muntaha. Ketika itu Sidratul Muntaha itu dilingkupi sesuatu yang membuat Rasulullah itu tidak memalingkan pandangannya, terpana, ya. Kemudian sungguh Rasulullah benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Ya, Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu apa tadi? Melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Di situ juga ada Jannatul Ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal. Sidratul Muntaha itu ketika Rasulullah melihat dilingkupi sesuatu yang membuat Rasulullah tidak memalingkan pandangannya, terpana. Ya, Rasulullah benar-benar melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kalau mau lebih lengkap lagi, lihat tafsirnya, buka kitabnya. Lanjut, Bu. Ya. Kemudian itu ya, tadi buktinya bahwa Rasulullah itu melakukan Isra, melakukan perjalanan Isra. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 1. Buktinya kalau Rasulullah itu Mi'raj apa? Rasulullah diperjalankan ke langit, apa buktinya tadi? Buktinya ketika itu Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana itu? Sidratul Muntaha. Di sebelahnya Sidratul Muntaha itu ada surga namanya Jannatul Ma'wa. Bagus. Ingat-ingat nanti supaya dapat door prize ya. Lanjutnya, ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah menerima perintah salat. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Coba dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan. Kewajiban untuk siapa itu? Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Ini maksudnya adalah salat wajib. Salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Anak-anakku termasuk beriman atau tidak? Tidak beriman? Oh, beriman. Alhamdulillah. Anak-anak yang beriman. Orang beriman disebut mukmin, ya, mukmin. Salat adalah kewajiban
yang telah ditentukan waktunya untuk orang-orang beriman. Maksudnya waktu-waktu sholat itu ada berapa? 4. Ada berapa? 5. Sebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa waktu? 5. Selama tidak ada uzur syar'i, sholat harus dikerjakan pada waktunya, ya, pada batas-batas waktunya. Boleh enggak sholat subuh waktu zuhur? Boleh. Kata Pak Kepala tadi subuhan, subuhe awan katanya. Subuh. Nggak boleh ya? Subuh jam berapa? 4. Setengah 4 atau jam 4? Fleksibel Pak, loh nggak boleh fleksibel. Nanti kalau fleksibel sholat subuh jam 8 pagi. Sholat telah ditentukan waktunya, diwajibkan atas orang-orang beriman. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Nah, kalian dengar itu kira-kira dengar apa enggak? Tadi dengar. Oh, dengar ya. Setelah dengar, kemudian kalian bangun apa memperbaiki selimut? Oh, bangun, memperbaiki selimut, lalu tidur lagi. Oh, wah ini. Padahal sama muadzin sudah diatur ya. As-salat, sholatnya dipanjangkan. As-salatu khairum minan naum. Nah, naumnya dipendekkan supaya enggak naum. Nanti artinya turu, tidur. Nah, yang dengar nanti tidur. Makanya muadzin itu kalau as-salatu khairum minan naum, sholatnya dipanjangkan, naumnya dipendekkan, enggak panjang-panjang. As-salatu khairum minan naum. Enggak naum. Nanti kamu yang dengar naumnya aja, tidur. Tambah memperbaiki selimut, memperbaiki bantal, tidur lagi. Jangan ya, jangan. Besok diperbaiki. Yang dengar azan subuh biasanya hanya bangun kencing, memperbaiki selimut, ganti harus bangun wudu ya. Habis wudu tidur lagi. Wah, habis wudu tidur lagi. Habis wudu sholat subuh. Ya, ingat, sholat adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Semuanya beriman kan ya? Siapa yang beriman? Boleh acungkan tangan.
Siapa yang beriman? Yang tidak acungkan tangan berarti tidak beriman. Wah. Ayo. Beriman ya. Jangan tinggi-tinggi, ketiaknya basah. Ya. Alhamdulillah. Semuanya beriman. Kalau dengar adzan subuh, sholat subuh. Kalau dengar adzan zuhur, sholat zuhur. Dengar adzan asar, sholat, dan seterusnya. Jangan alasan, Pak, bajunya najis Pak, bajunya kotor Pak. Lah, ya kalau bajunya najis ganti dong. Sholat itu tidak ada alasan kecuali alasan syar'i, baru boleh meninggalkan. Contohnya, bagi wanita yang sedang berhalangan, ya baru gak sholat. Pak, kalau sakit Pak, kalau sakit pun sholat. Ya, kamu kenapa kok gak sholat? Anu Pak, sakit jerawat. Ya sakit jerawat kok gak sholat? Ya enggak lah, tetap harus sholat. Bahkan tidak bisa berdiri, sholatnya boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat. Iya kan? Pakai isyarat mata. Pakai isyarat mata gak bisa, pakai hatinya. Itu jangan serta-merta sehat-sehat pakai isyarat. Ya enggak, itu nanti dikira aliran sesat nanti. Kalau tidak bisa berbaring, tidak bisa pakai isyarat, berarti inna lillahi wa inna ilaihi, berarti disolati sudah. Gak wajib sholat itu. Ya, pakai isyarat sholat gak bisa, berarti sudah. Pak, kalau koma Pak, ya beda itu. Kalau koma berarti itu dalam keadaan tidak sadar. Itu sholatnya nanti bisa diqadha, bisa diganti, ya. Artinya sholat itu waktunya sudah ditentukan. Hanya boleh ditinggalkan kalau ada alasan yang syar'i. Dalam perjalanan pun harus sholat. Ya, ada istilahnya sholat jamak, ya. Ada istilahnya qashar, ya, jamak qashar. Nah, itu artinya apa? Sholat saking pentingnya tidak boleh ditinggalkan. Setuju ya? As-salatu khairum minan naum. Bangun, wudu, lalu sholat. Berarti bangunnya jam berapa itu? Ya, kira-kira jam 4. Bangun lebih awal lagi, jam setengah 4 atau jam 3, sholat sunnah. Bagus, ya. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Boleh semuanya ikut ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat. Coba kalau kamu
sholatnya terpaksa. Berat gak? Aras-arasan. Mau sholat subuh airnya dingin, apalagi sekarang Januari, hujan sehari-hari ya. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 7 lah, bukan subuh itu. Subuhan tadi, subuhnya awan katanya. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau kamu ingin cita-citanya tercapai, impiannya tercapai, doa-doanya dikabulkan dengan cara perbaiki sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau sudah Allah bilang begitu, berarti ada jaminan ud'uni astajib lakum. Mohonlah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Maka dari itu, sholatnya yang ingin nilai TKA-nya bagus, yang ingin nilainya raport bagus, yang ingin otaknya semakin cerdas, yang ingin menjadi anak-anak yang saleh, maka perbaiki sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bersabar dan sholat. Ya, sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Pak, gimana caranya khusyuk? Sulit sekali, Pak. Saya kalau sholat, kebetulan di meja makan masih belum dimakan, kadang teringat ayam goreng. Loh, sholat kok teringat ayam goreng. Supaya khusyuk, tipsnya apa? Yang pertama, salah satunya adalah merasa dilihat oleh Allah. Ya, Pak, ketika kita sudah sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian teringat ayam goreng, teringat di meja makan ada ayam goreng kesukaan belum dimakan, takut diambil kucing, gelodan, wah habis dah. Sholat, kedengaran gelodan, teringat ayam goreng di meja makan, habis sudah ayam gorengnya. Berarti diambil kucing. Kalau kayak gitu sholatnya khusyuk apa enggak? Ya, kalau tidak bisa khusyuk, berusaha khusyuk. Ketika kita keluar, misalkan sholat, pikirannya kemana-mana, kembalikan lagi kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah. Merasa dilihat Allah. Gitu ya. Dicoba nanti, dipraktekkan. Kalau sholat, ingat macam-macam, ingat PR, ingat tugas, jangan dulu, kembali kepada Allah. Ya Allah. Bacaan-bacaan sholatnya dibaca supaya khusyuk. Kalau dilewat-lewat ya juga khusyuk. Sulit mau khusyuk. Ya, yang pertama tadi kembali merasa dilihat Allah. Ya, yang kedua bacaan sholatnya jangan dilewatkan. Ya, supaya sholatnya tidak terasa berat. Setuju? Setuju. Coba dipraktekkan. Selanjutnya, Bu. Nah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama?
Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji? Perbuatan keji itu kejahatan, ya. Apa contohnya? Aniaya. Ada kucing dibukul, nggak punya salah tiba-tiba dilempari. Temannya jalan disandung. Nah, itu termasuk perbuatan keji. Salat yang benar dilakukan dengan khusyuk akan mencegah dari perbuatan keji, perbuatan jahat. Salat yang sungguh-sungguh ya, bukan salat-salatan, akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu apa contohnya? Mungkar itu kemaksiatan, ya. Mungkar itu kemaksiatan. Perbuatan mungkar itu kemaksiatan. Fahsya itu apa tadi? Perbuatan keji atau jahat. Kalau mungkar kemaksiatan. Apa kemaksiatan contohnya? Kalau lihat orang cakep, wah itu bukan kemaksiatan itu Pak, keindahan. Oh, bukan itu. Kemaksiatan itu artinya kalau dilakukan membuat kita itu terlupa kepada Allah. Pacaran misalkan, ya. Pacaran itu termasuk kemaksiatan. Kalau salatnya sungguh-sungguh benar, akan tercegah dari kemaksiatan. Contohnya tadi pacaran, ya. Nggak boleh. Ya, selanjutnya Bu. Ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa 'ashrina darajat. Ya. Salat yang berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat lebih baik. Nanti maksudnya salat berjamaah itu lebih baik pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendiri. Padahal kalau salat sendiri belum tentu khusyuk, ya. Tidak khusyuk pun dapat pahala, tapi jangan terlena, ya. Apalagi khusyuk, pahalanya jika berjamaah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sholat isya secara berjamaah itu setara pahalanya dengan sholat setengah malam. Sholat isya berjamaah pahalanya setara dengan sholat setengah malam. Sholat terus, gak pakai ngising, gak pakai makan, gak pakai keluyuran. Kalau sholat isyaknya berjamaah
itu nilainya setara dengan sholat separuh malam. Sholat tok ini pahalanya sama dengan sholat terus sampai separuh malam. Ada yang mampu sholat tarawih aja sambat? Sholat tarawih aja sambat. Cari yang rokaatnya sedikit, durasinya cepat. Wah, masya Allah. Ingat ya, sholat berjamaah isya pahalanya setara dengan sholat separuh malam. Luar biasa. Siapa yang nggak mau? Mau? Separuh malam sama dengan sholat terus, nggak pakai beol, nggak pakai makan, nggak pakai keluyuran, pahalanya sholat terus. Itu sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, dilakukan ya isya berjamaah. Kalau nggak bisa di musola, berarti di masjid. Nggak bisa di masjid, nggak bisa di musola, di rumah tapi jamaah boleh juga daripada nggak jamaah. Pak, masjidnya jauh, hujan, deras, petir, geluduk dan seterusnya. Ya, sholat jamaahnya di musola terdekat. Musola terdekat masih gak dekat Pak, masih jauh, alasan aja. Ya, sholat di rumah yang penting jamaah. Setuju? Setuju. Lanjutannya dari hadis itu, sholat subuh berjamaah laksana sholat semalam suntuk. Semalam penuh. Sholat subuh kalau berjamaah nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Tadi yang isya berjamaah nilainya sama dengan separuh malam, sholat terus. Kalau subuh jamaah nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Sholat terus kamu dari maghrib sampai subuh itu dinilai sholat. Masya Allah enggak? Masya Allah, luar biasa enggak? Setuju ya? Berarti sholat subuhnya berjamaah. Pak, dingin Pak, hujan terus Pak, masjidnya jauh Pak. Wah, memang manusia itu banyak godaannya. Tapi kalau dipaksakan, kita ingat keutamaannya, insya Allah kita akan semangat segera. Ini saya masih muda, pahalanya masih sedikit. Saya mau berjamaah terus supaya pahalanya, pahala kebaikannya semakin meningkat. Setuju? Sholatnya berjamaah. Kalau berjamaah, sholatnya itu sendiri atau sama siapa? Sama imam ya. Pak, saya belum punya imam Pak. Belum menikah Pak, bukan itu maksudnya. Pak, saya belum punya imam, belum menikah Pak. Maksudnya bukan imam itu. Maksudnya imam sholat jamaah. Siapa yang boleh jadi imam? Siapa? Ya, kalau jamaahnya perempuan, imamnya boleh perempuan, boleh laki-laki. Ya, bukan berarti harus nikah dulu baru jamaah, bukan ya. Maksudnya imam di sini imam sholat. Setuju ya? Sholatnya berjamaah. Adiknya diajak, kakaknya diajak, orang tuanya diajak.
Salatnya berjamaah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Diajak salat dan bersabar, jangan marah-marah. Ya. Nanti yang diajak salat gak mau. La nas'aluka rizqa, jangan mengkhawatirkan rizki. Nahnu narzukuk, Allah yang menjamin rizki itu. Wal aqibatu lit taqwa, dan dampaknya dari memakmurkan sholat itu adalah takwa. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah, insyaallah materi yang saya sampaikan selesai. Berikutnya akan dipandu oleh Ibu Nurwidat Mazaya. Sebentar. Ya, mau ngomong dulu.